Baiklah, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Ada semua, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Nabika ingat, Bu. Ciri-ciri manusia hidup. Energi alternatif. Iya. Energi alternatif. Apa saja energi alternatif? Angin, Matahari, air. Energi angin, matahari, dan air. Alhamdulillah semuanya masih ingat ya pembelajaran kemarin. Ya, Bu. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tema 3 subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan dan persiapan wawancara yang tepat. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai sebagai sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, sekarang buka bukunya halaman 1. Di halaman tersebut terdapat teks bacaan. Siapa yang tahu gambar apa yang ada di dalam teks bacaan tersebut? Gambar sawah, Bu. Ada lagi yang bisa menjawab? Nah, betul. Di sana ada gambar padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi. Untuk mengenal lebih lanjut, mari kita baca teks bacaan tersebut. Bacanya di dalam hati anak-anak. Ya, Bu. Apakah sudah siap membacanya? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan lembar soal yang akan kalian kerjakan ya. Silakan isi pertanyaan yang ada di kertasnya. Nanti siapa yang sudah siap angkat tangannya ya. Sudah Bu? Sudah ya? Sudah, Bu. Baiklah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Juwita, Bu. Kita lihat, Bu. Juwita dulu, sudah, Bu. Silakan Juwita. Apa isi bacaan di atas? Isi bacaan di atas adalah penjelasan tentang pertumbuhan padi. Tanaman padi merupakan tanaman yang sangat penting bagi penduduk Indonesia. Ya, betul. Siapa yang bisa
silakan diisi. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Padi dapat tumbuh di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Ya, betul. Dan yang terakhir, siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Saya Bu. Silakan mungkin. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Padi memiliki pertumbuhan yang berlangsung antara 110 hari sampai 130 hari, Bu. Baik. Di sini Indonesia memiliki tumbuhan yang banyak dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya seperti padi, gandum, jagung, kentang, ubi, dan sagu. Daerah sekitar kita ada banyak tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai makanan pokok, seperti pisang, ada mangga, ada tebu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 2. Silakan anak-anak ibu isi buat pertanyaan tentang tanaman yang digunakan di rumahnya. Kerjakan dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Di rumah, Bu. Di sini. Sekarang. Sekarang. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baiklah. Silakan kumpul apanya dan tugasnya. Apanya? Nih. Nih, bisa. Sekarang kita lanjut di halaman 3. Pada halaman 3 ada diagram pertumbuhan padi. Nah, ibu akan membagikan 3 kelompok, masing-masing satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan pilih kelompoknya. Satu kelompok 2 orang. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang diskusikan apa yang terdapat pada diagram padi tersebut. Siapa yang sudah siap nanti angkat tangannya ya. Sudah, Bu. Kelompok mana yang bisa mengisi diagram
tersebut. Halaman 3. Maju ke depan. Tunjukkan mana tahapan yang 1, kedua, dan ketiga. Bu. Silakan Umil. Yang pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Gambarnya yang ini Bu. Ya betul. Tahapan yang kedua. Iya, yang kedua, biji tadi akan tumbuh, maka akar akan dan tunas muncul keluar. Lalu batangnya memanjang. Ini Bu. Dan tahapan yang ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah batang berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Ini dia Bu. Ya betul. Benar sekali ya Umil. Karena padi banyak dikonsumsi masyarakat, bisa saja padi ini jumlahnya akan berkurang. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang ke-1, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya, dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila banjir, padi tidak bisa tumbuh. Dan yang keempat, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai dengan kebutuhan dan sangat membantu masyarakat kita. Baiklah, buka bukunya pada halaman 4. Ada terdapat 3 gambar yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Coba anak-anak diskusikan dengan anggota kelompoknya. Apa saja pertanyaan yang bisa dibuat untuk gambar tersebut. Kemudian diskusikan apa perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Pantai, gambar orang mencari ikan. Ya, diskusikan apa perbedaannya. Halaman 4 yang ini. Ini halaman 5. Yang ini diskusikan perbedaan. Diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan mengetahui perbedaan yang kami temukan. Sudah siap, Bu? Sudah. Kelompok mana yang bisa menjelaskan perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Yang bisa silakan maju ke depan. Saya, Bu. Perbedaannya yaitu dan lokasi, ketinggian dataran rendah di bawah 200 mdpl, sedangkan dataran tinggi di atas 200 mdpl. Dari lingkungan sekitar, dataran rendah berdekatan dengan pantai dan sungai, sehingga mudah banjir. Dan dataran tinggi ada perbukitan dan pegunungan. Ya, terima kasih Ningsih. Selanjutnya pada halaman 5 ada teks bacaan tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Ayo kita
baca bersama-sama. Siapa yang bisa membaca teks bacaan tersebut silakan maju ke depan. Indi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Terima kasih Nindi. Nah, untuk tugas di rumah, buka halaman 6. Di sana ada lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduknya. Itu tugasnya ya anak-anak? Ya, Bu. Ibu memiliki sebuah permainan kartu yang mana kartu tersebut mencari pasangan dari pertanyaan dan juga jawaban. Silakan bagi 2 kelompok. Nanti di sebelah kanan ada kartu pertanyaan dan sebelah kiri kartu jawaban. Silakan pilih pertanyaan. Tanda tangan ke sana, terus tanda tangan ke ruang PTI. Belum. Masih itu Pak, kami bikin itu dulu Pak. Terus tugas itunya kumpulkan, ya mana ini? Ajaklah nanti kami tandanya bila kami masih presentasi. Baiklah, sekarang cocokkan pertanyaan dan juga jawaban anak-anak ya. Cari teman di sebelah kirinya yang bersangkutan dengan pertanyaannya. Apa jawabannya nih? Daerah yang berbatasan langsung dengan laut disebut pantai. Silakan cari Apa jawabannya? pertanyaan dan juga jawabannya. Di sebelah kanan itu pertanyaannya, dan yang sebelah kiri itu jawabannya. Jadi cocokkan pertanyaan dan juga jawabannya. Apa saja makanan pokok masyarakat Indonesia? Sudah, Bu. Sudah? Yang sudah mendapatkan pasangannya silakan maju ke depan. Maju. Maju yang udah ada pasangan. Yang tidak ada pasangannya, kita kasih hukuman untuk menjadi pemimpin lagu nasional. Macam mana Bu? Tadi yang Ibu kasihnya nggak sesuai. Iya, nanti yang tidak sesuai itu kan tadi dipilih. Jadi yang tidak ada pasangannya silahkan maju untuk memimpin lagu. Aku maju. Nia dan Rafika nanti membagi. Daerah yang berbatasan langsung dengan laut disebut Dataran tinggi 500 mdpl, dataran rendah 200 mdpl.
tidak mendapatkan pasangannya? Maju. Silakan baca untuk pertanyaan dan juga soalnya. Pertanyaan, apa saja makanan pokok masyarakat Indonesia? Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sudah, Bu? Silakan duduk di tempat. Baiklah, Ibu akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita telah belajar tentang makanan pokok yang ada di Indonesia, yaitu padi, jagung, sagu, kentang, dan juga ubi. Dan bentang alam terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Di sini ada yang belum jelas tentang materi kita tidak hari ini. Jelas, Bu. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas silakan pimpin doanya.